malam hari ini yang bertindak sebagai penceramah kultum insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Ali Musyafaq. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Sedangkan selanjutnya yang bertindak sebagai imam sholat tarawih akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Hamdan Asrofi. Selanjutnya yang bertugas sebagai Bilal adalah Ustadz Nur Yatin. Berhubung waktu sudah cukup, selanjutnya untuk yang bertugas kami persilahkan. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr ila akhirih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Kepada para alim, ulama, Bapak Imam, para ustadz, khususnya Ustadz Hamdan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya yang besar kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa mendatangi panggilannya Allah Subhanahu wa taala, menuju masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya, yaitu sholat isya secara berjamaah. Insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang besar seperti ini selalu Allah berikan kepada kita semua sampai akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita telah sampai di 10 malam yang terakhir, tepatnya di malam yang ke-24, di mana di 10 malam yang terakhir ini, khususnya di malam-malam yang ganjil, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bonus kepada umat ini, akan memberikan karunia yang besar kepada umat ini, karunia yang belum pernah diberikan kepada kaum-kaum sebelumnya, yaitu satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi kebiasaan beliau, setiap sampai di 10 malam yang terakhir, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beserta para sahabatnya lebih mengencangkan ikat pinggangnya atau lebih bersemangat untuk beribadah, meningkatkan
takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai saat ini di negara-negara Arab sana, setiap sampai di 10 malam yang terakhir banyak sekali orang-orang yang beriktikaf di masjid ya. Banyak sekali mereka yang berbondong-bondong menuju di mana masjid terdekat mereka. Nah, itu sampai sekarang masih menjadi kebiasaan. Nggak sama seperti di sini. Kalau di sini sedikit sekali yang beriktikaf. Mengapa demikian? Karena mereka tidak terlalu disibukkan dengan mungkin memperindah rumahnya, tidak terlalu disibukkan dengan menyiapkan makanan yang enak-enak, kue-kue dan sebagainya, tidak disibukkan dengan pakaian yang baru, membeli pakaian baru dan sebagainya, sehingga mereka fokus untuk bagaimana bisa mendapatkan atau menyongsong datangnya malam Lailatul Qadar. Nah, sehingga di masjid-masjid banyak sekali yang beriktikaf. Nah, kalau keadaan di Indonesia sini, khususnya di Sangatta ini, sedikit sekali yang beriktikaf di masjid-masjid. Maka beruntung sekali bagi mereka yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa beriktikaf di masjid-masjid untuk bisa menyongsong datangnya malam Lailatul Qadar. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala ini memberikan karunia yang besar kepada umat ini? Nah, ini ada beberapa alasan yang semua alasan itu bisa dibenarkan. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini selalu memikirkan kepada umatnya, merenungkan kepada umatnya, bagaimana umatnya ini bisa ibadahnya bisa melebihi daripada umat-umat atau kaum-kaum terdahulu. Akan tetapi karena umurnya umat akhir zaman, yaitu umurnya umat Muhammad ini pendek-pendek, hanya sekitar 60-70 tahun, maka mustahil ya, untuk bisa menandingi ibadahnya kaum-kaum terdahulu. Karena kaum-kaum terdahulu ini umurnya ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun ya. Seperti Nabi Nuh dan kaumnya ini sampai dakwahnya saja 950 tahun Nabi Nuh loh. Berarti umurnya kan lebih dari itu. Begitu juga kaumnya. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Ini masih ratusan tahun. Maka mustahil bisa menandingi kaum-kaum terdahulu. Maka untuk menyenangkan hati daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya menurunkan yaitu surat Al-Qadar. Kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bercerita tentang orang-orang solehnya Bani Israel, bahwa mereka ini pernah berjihad di jalan Allah lamanya 1000 bulan. Subhanallah ya. Maka mendengar cerita ini, para sahabat ini menjadi iri. Jadi sifat sahabat Nabi ini kalau diceritakan perkara agama, perkara akhirat, perkara amal, mereka ini antusias sekali, ingin mendapatkannya. Maka untuk menyenangkan hati Rasulullah dan para sahabat ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qadar. Kemudian alasan yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bercerita kepada para sahabatnya tentang nabi-nabi Bani Israel yang rata-rata mereka 4 nabi Bani Israel yang rata-rata mereka ini beribadah kepada Allah 80 tahun tanpa sedikit pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama Nabi Ayub alaihissalam,
Yang kedua Nabi Zakaria alaihissalam, yang ketiga Nabi Hizkil alaihissalam, dan yang keempat Nabi Yusa alaihissalam. Mereka ini rata-rata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 80 tahun tanpa sedikit pun pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar cerita ini para sahabat pun menjadi iri, sehingga untuk menyenangkan hati Rasulullah dan para sahabat, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, yaitu surat Al-Qadar. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beriktikaf di 10 malam yang terakhir ini, dan bisa menyongsong datangnya malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Itulah sedikit yang bisa sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari kekurangan saya. Marilah kita tutup majelis ini dengan bacaan kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.